Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Holia, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Pertiwi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Perawati SEME. Dan untuk materi presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, teori keunggulan absolut, dan juga teori keunggulan komparatif. Yang pertama, untuk teori keunggulan absolut, Adam Smith menyatakan bahwa sebuah negara harus mengkhususkan diri dan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan input seperti biaya atau waktu dengan secara absolut lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Lalu untuk teori keunggulan komparatif, teori ini menekankan pada biaya peluang yang lebih rendah. Jadi negara harus berfokus pada produksi barang yang biayanya lebih rendah agar pedagang bisa saling menguntungkan. Dan untuk perbedaan pokok antara kedua teori ini, di sini ada perbedaan yang cukup mendasar, terletak pada basis spesialisasinya. Jadi keunggulan absolut hanya melihat efisiensi biaya dan juga input secara langsung, seperti siapa yang paling murah atau siapa yang paling cepat. Sedangkan untuk keunggulan komparatif melihat efisiensi yang relatif, yaitu perbandingan biaya peluang di antara kedua negaranya. Dan untuk contoh penerapan nyata dalam perdagangan antar negara ini, di sini saya mengambil Indonesia dengan Jerman. Jadi yang pertama ada Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang bisa dalam memproduksi minyak sawit seperti minyak sawit atau kelapa, karena memiliki sumber daya lahan dengan biaya peluang yang relatif lebih rendah. Sedangkan untuk Jerman, keunggulan komparatifnya dalam memproduksi mesin dan otomotif karena unggul dalam teknologi dan infrastruktur industri. Lalu untuk perdagangan, untuk melalui perdagangan, Indonesia bisa menukarkan hasilnya dengan mesin dari Jerman yang mungkin bisa memaksimalkan output dan kesejahteraan kedua negara ini. Lalu untuk relevansi terhadap kondisi ekonomi global saat ini, di sini ada proteksionisme, yaitu kebijakan negara yang membatasi perdagangan seperti tarif dan kuota. Ini sering diabaikan oleh pemerintah untuk manfaat komparatifnya. Lalu untuk faktor produksi, asumsi bahwa faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja tidak bergerak antar negara kini tidak lagi valid, yang memunculkan teori perdagangan modern baru untuk saat ini ya. Lalu untuk kesimpulannya, perdagangan internasional yang efisien bergantung pada spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif, dengan berfokus pada apa yang paling efisien diproduksi seperti biaya peluang yang paling rendah, dan negara dapat meningkatkan total produksi dunia dan mencapai efisiensi alokasi sumber dayanya. Untuk sumbernya, di sini saya mengambil dari buku Ekonomi Internasional dengan tema Teori dan Kebijakan. Lalu untuk keunggulan absolut dan juga keunggulan komparatifnya, saya mengambil dari website Investopedia. Untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak juga sudah menonton, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk dosen pembimbing saya, dosen pengampu saya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.